Para pengacara di seluruh dunia, bagian 1, awal mula perlindungan hak di masa kuno. Sejak manusia mulai hidup berkelompok dan membuat aturan bersama, selalu ada orang yang membutuhkan bantuan ketika berselisih atau dituduh berbuat salah. Ribuan tahun lalu, belum ada orang yang disebut pengacara, jaksa, atau penasihat hukum secara khusus. Pada peradaban tertua di bumi seperti Mesir kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, atau bangsa Babilonia di wilayah Timur Tengah, orang yang dituduh salah boleh meminta bantuan kerabat, orang bijak, atau pemimpin suku untuk berbicara mewakilinya. Namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan raja atau pemimpin wilayah, yang seringkali memutuskan berdasarkan perasaan atau kekuasaan semata. Kemudian muncul kode hukum tertulis yang pertama, seperti hukum Hammurabi, yang dibuat sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Di sana tertulis jelas bahwa setiap orang berhak menjelaskan nasibnya sendiri atau meminta orang lain yang dipercaya untuk berbicara di hadapan hakim. Inilah benih pertama dari profesi pengacara yang kita kenal sekarang. Bagian dos, lahirnya pembela resmi di Yunani kuno. Di Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sistem hukum mulai berkembang lebih teratur. Di kota Athena, pengadilan dibentuk dari warga biasa yang dipilih, bukan hanya raja atau bangsawan. Setiap orang yang diadili harus berbicara sendiri di hadapan hakim. Namun banyak orang yang tidak pandai berbicara, tidak tahu cara menyusun pembelaan, atau terlalu takut untuk berbicara di depan umum. Maka muncullah orang-orang yang pandai menyusun kalimat dan argumen, yang kemudian menuliskan pidato pembelaan untuk orang lain. Mereka disebut logografos. Awalnya mereka tidak boleh berdiri dan berbicara langsung mewakili orang lain, cukup menuliskan naskah yang akan dibacakan kliennya. Namun lama-kelamaan, kehadiran mereka di pengadilan menjadi sangat penting karena mereka memahami cara menyampaikan kebenaran agar didengar dan dipahami. Bagian 3. Bentuk resmi pengacara di Kekaisaran Romawi. Di Romawi kuno, profesi ini mulai mendapatkan bentuk yang lebih jelas dan diakui secara resmi. Orang yang membantu pembelaan disebut advocatus, yang berarti orang yang memanggil kekuatan bersama untuk membantu. Pada awalnya mereka bekerja secara sukarela tanpa bayaran, sebagai bentuk kehormatan dan pelayanan kepada sesama warga negara. Seiring berjalannya waktu, hukum Romawi semakin rumit dan banyak. Orang yang ingin membantu harus mempelajari aturan tersebut secara mendalam. Muncullah sekolah hukum, dan orang yang menekuni profesi ini diakui sebagai kelompok pekerja khusus. Mereka mulai dibolehkan menerima upah, namun aturannya tetap ketat agar tidak ada yang menjual keadilan demi uang semata. Banyak tokoh besar Romawi seperti Cicero yang menjadi pengacara dan dikenal karena kecerdasannya membela kebenaran. Bagian 4. Masa kegelapan dan peran gereja di abad pertengahan. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, sistem hukum menjadi kacau balau di sebagian besar Eropa. Banyak tempat kembali menggunakan hukum adat atau kekuasaan raja semata. Namun gereja Katolik tetap memelihara catatan dan aturan hukum yang teratur. Para pendeta dan ahli hukum gereja menjadi orang yang memahami cara menyelesaikan perselisihan dengan tertib. Di wilayah kekuasaan kerajaan, perlahan muncul kembali orang yang ditunjuk untuk membantu raja menyusun hukum dan memeriksa perkara. Mereka disebut penasihat raja atau juru tulis hukum. Meskipun belum bebas seperti sekarang, mereka menjadi jembatan agar aturan tidak semata-mata mengikuti keinginan penguasa saja. Bagian 5. Lahirnya kebebasan berpendapat dan profesi pengacara mandiri. Sekitar abad ke-13 hingga ke-15, Eropa mulai berubah. Kota-kota berkembang, perdagangan tumbuh pesat, dan orang mulai menyadari bahwa hukum harus berlaku untuk semua orang, termasuk raja. Di Inggris dibentuk aturan bahwa seseorang tidak boleh dihukum tanpa proses yang adil. Disinilah pengacara mulai benar-benar berdiri sendiri, tidak menjadi pegawai raja. Mereka berhak membela siapa saja, bahkan orang yang dituduh melawan penguasa, asalkan menurut hukum orang itu berhak mendapatkan pembelaan. Dibentuklah perkumpulan pengacara yang mengatur tingkah laku anggotanya, melarang mereka berbohong, dan mewajibkan mereka membela kebenaran meskipun kliennya orang yang tidak disukai banyak orang. Bagian 6. Hukum alam dan hak asasi manusia.
Sejak abad ke-17, para pemikir hukum mulai menyadari bahwa ada hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, bukan pemberian raja atau penguasa. Ini disebut hukum alam. Pengacara menjadi orang yang berjuang menegakkan hak-hak ini. Saat Perang Kemerdekaan Amerika Serikat dan perubahan besar di Prancis, pengacara menjadi barisan terdepan yang membela kebebasan berbicara, hak memiliki milik sendiri, dan hak diadili secara adil. Banyak pengacara yang rela diancam, dipenjara, bahkan mengorbankan nyawanya demi menegakkan prinsip bahwa keadilan tidak boleh ditundukkan oleh kekuasaan semata. Bagian 7. Pengacara di Nusantara dan masa penjajahan. Di wilayah Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia, sejak zaman dahulu sudah ada orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Mereka adalah pemimpin adat, orang bijak, atau penghulu yang mendengar kedua belah pihak sebelum memutuskan. Saat bangsa Eropa datang menjajah, sistem hukum barat masuk, namun seringkali hanya berlaku untuk orang kulit putih. Orang pribumi seringkali tidak memiliki orang yang membela haknya. Baru pada awal abad ke-20, muncullah orang pribumi yang belajar hukum seperti Mr. Sopomo, Mr. Muhammad Yamin, dan tokoh lainnya. Mereka menggunakan ilmu hukum untuk membela rakyat, melawan ketidakadilan penjajah, dan merancang dasar negara kita yang merdeka. Bagian 8. Tantangan profesi pengacara di masa modern. Di abad ke-20, profesi pengacara menyebar ke seluruh dunia. Di setiap negara terbentuk perkumpulan pengacara yang menjaga agar anggotanya tetap jujur dan berintegritas. Namun tantangannya semakin besar, hukum semakin banyak dan rumit, perselisihan melibatkan perusahaan besar, negara, hingga masalah internasional. Pengacara harus berani membela orang miskin yang berhadapan dengan pihak kaya, membela orang yang dituduh salah namun belum terbukti, dan menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Banyak pengacara yang menghadapi ancaman, intimidasi, dan kesulitan hanya karena mereka menjalankan tugasnya dengan benar. Bagian 9. Kode etik dan tugas mulia pengacara. Banyak orang mengira tugas pengacara adalah membela orang yang benar atau membebaskan orang yang bersalah. Padahal tugas yang sebenarnya berbeda. Tugas pengacara adalah memastikan setiap orang mendapatkan proses yang adil. Orang yang benar pun butuh pembelaan agar tidak dituduh salah. Orang yang diduga bersalah pun berhak didengar keterangannya agar tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang kuat. Pengacara dilarang membantu klien melakukan kejahatan atau berbohong di pengadilan. Mereka harus jujur kepada hakim, namun tetap berusaha semaksimal mungkin agar hak kliennya terpenuhi. Ini adalah jalan yang sulit, namun sangat penting agar hukum benar-benar menjadi pelindung semua orang. Bagian 10. Pengacara di era dunia yang terhubung. Batas antar negara semakin tipis. Perselisihan bisa melibatkan orang dari negara berbeda, masalah lingkungan, hingga kejahatan di dunia maya. Pengacara kini tidak hanya memahami hukum negaranya sendiri, tapi juga memahami kesepakatan dunia. Tugas mereka tetap sama seperti ribuan tahun lalu, menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar, menjadi penyeimbang bagi yang berkuasa, dan menjaga agar keadilan tidak pernah luntur. Tanpa pengacara yang berani dan jujur, hukum adalah tulisan mati di atas kertas. Bagian 11. Harapan untuk masa depan. Sejarah panjang pengacara mengajarkan kita bahwa profesi ini lahir dari kebutuhan manusia untuk saling melindungi. Dari orang bijak di masa kuno hingga penasihat hukum di zaman modern, benih yang sama selalu tumbuh, keyakinan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan adil. Semoga di masa depan semakin banyak orang yang memilih menjadi pengacara bukan karena harta atau nama besar, melainkan karena ingin menegakkan keadilan. Semoga profesi ini selalu menjadi benteng bagi yang lemah dan pengingat bagi yang kuat agar tidak menyalahkan kekuasaannya.